Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kurniawati dengan NIM 2108031033030. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri tentang komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi eksternal, yang kedua tujuan komunikasi eksternal, yang ketiga pola komunikasi eksternal, yang keempat media komunikasi eksternal, yang kelima strategi komunikasi eksternal, dan yang terakhir yaitu peranan komunikasi eksternal dalam humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi eksternal. Apa sih komunikasi eksternal itu? Komunikasi eksternal menurut Onoku Effendi merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Sementara itu, Suranto Awe memberikan pengertian bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi sebuah organisasi dengan lingkungannya, yaitu pihak-pihak di luar organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan suatu organisasi pasti memerlukan bantuan, partisipasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya, baik dari organisasi lain maupun masyarakat umum. Tujuan komunikasi eksternal, tujuan umum dari komunikasi eksternal adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga. Misalnya, mengenai aktivitas-aktivitas organisasi, hasil-hasil yang diperoleh, mutu dari produk atau jasa organisasi, fasilitas-fasilitas yang tersedia. Selain itu, komunikasi eksternal juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak di luar organisasi seperti pemakai jasa organisasi, instansi-instansi lain yang berkepentingan, dan juga masyarakat umum. Pola komunikasi eksternal di dalam bukunya Suranto Awe menjelaskan bahwa pola-pola komunikasi eksternal ini bisa terwujud dalam bentuk diantaranya adalah yang pertama, komunikasi eksternal antara kantor atau manajemen dengan konsumen atau customer, pelanggan atau pengguna jasa, bertujuan untuk yang pertama mengetahui tanggapan konsumen terhadap kualitas layanan, yang kedua mengetahui harapan konsumen atau pengguna jasa terhadap produk dan jasa, yang ketiga pemberitahuan adanya produk baru, yang keempat pemberitahuan adanya perubahan tarif, yang terakhir pemberitahuan dan meningkatkan jumlah konsumen. Yang kedua ada komunikasi eksternal antara kantor dan pemegang saham, bertujuan untuk yang pertama menggali informasi dan saran-saran dari pemegang saham, yang kedua pengiriman laporan, yang ketiga mendapatkan umpan balik untuk kemajuan kantor. Yang ketiga ada komunikasi eksternal antara kantor dengan masyarakat umum, bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Yang keempat ada komunikasi eksternal kantor dengan pemerintah, bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Bentuk-bentuk komunikasi eksternal antara organisasi dengan pemerintah, misalnya pengurusan izin atau lisensi usaha, yang kedua pembayaran pajak, yang ketiga permohonan bantuan administrasi, yang terakhir permohonan dukungan legalitas. Yang kelima ada komunikasi eksternal antara kantor dengan pers atau media, bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan memanfaatkan media pers sebagai sarana penyebar informasi maupun sarana promosi. Komunikasi dengan pers dapat dilakukan dengan pers yang pertama mengadakan konferensi pers, yang kedua menerbitkan keterangan pers, yang ketiga pemasangan iklan, dan yang terakhir ada tindak publik melalui pikiran pembaca. Selanjutnya ada strategi komunikasi eksternal. Yang pertama ada penyampaian pesan yang jelas. Pesan yang disampaikan harus jelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara komunikator atau komunikan. Yang kedua ada pemilihan media yang tepat.
bagaimana media bekerja sehingga diperoleh beberapa media yang paling efektif dan efisien dalam begitu banyak media. Yang terakhir yaitu ada menggunakan media sosial. Profesi yang bertanggung jawab untuk menjalankan online marketing atau bisnis, mereka lah yang mengelola semua aktivitas di dalam akan media sosial, mulai dari memposting konten, mengomentari hingga menanggapi pertanyaan followers. Media komunikasi eksternal. Yang pertama, media massa. Organisasi atau perusahaan dapat menggunakan media massa untuk mempublikasikan berita, artikel, dan iklan siaran pers yang berkaitan dengan produk mereka. Contoh, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online. Yang kedua yaitu situs web dan media sosial. Organisasi dapat memiliki situs web resmi dan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk berinteraksi dengan konsumen dan masyarakat umum, membagikan informasi, mengiklankan produk atau jasa, serta menjawab masukan dari pengguna. Peranan komunikasi eksternal dalam humas. Yang pertama, membangun citra positif, memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif, sedangkan citra negatif sebaliknya, sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan, secara membangun kepercayaan konsumen bagi pebisnis pemula. Yang pertama, menjamin keamanan konsumen. Yang kedua, buatlah produk atau jasa melebihi ekspektasi konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang terakhir yaitu memberikan apresiasi pada konsumen. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik, seperti menghormati waktu rekan Anda, berhati-hati dengan media sosial, berkomunikasi, umpan balik, menyapa, membantu diri Anda, memperlakukan setiap orang dengan adil, mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta